Sesuai dengan namanya Starter One, dan Guard Indonesia sendiri juga udah bilang bahwa sepatu ini ditujukan untuk pemula, jadi ya performanya ya gitu. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Guard GD Starter One. Kita mulai dari traction. Tractionnya itu tidak konsisten ya, baik di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Tapi tentunya kalau di lapangan indoor yang bersih masih oke lah, meskipun tidak bisa menggigit dengan baik, kayak ada slip-slipnya gitu. Cuma kalau di lapangan indoor yang bersih ya slip-slipnya nggak akan parah, nggak akan sampai bikin lo kepleset gitu kan. Cuma ya kadang gue heran aja gitu, kok bisa ada rubber outsole yang bahkan di lapangan indoor bersih sekalipun itu nggak bisa ngigit bener gitu loh, masih ada slip-slipnya. Kalau dibawa ke lapangan outdoor ini performa tractionnya bakalan menurun banget, apalagi kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya licin dan berdebu. Waduh, ini tractionnya benar-benar nggak bisa diandalkan lah. Tractionnya juga gampang ngangkat debu, jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget. Dan meskipun di wipe off itu juga nggak nolong banget sih, bakalan sebentar aja itu udah ngangkut debu lagi, udah tebel lagi. Kecuali kalau abas kalian main di permukaan lapangan outdoor yang kasar gitu, kayak aspal atau kayak lapangan tenis, nah mungkin nih tractionnya masih lumayan bisa diandalkan lah. Bicara durability, ini sih nggak bakalan awet kalau abas kalian pakai terus-terusan di lapangan outdoor, karena sekali gue pakai di lapangan indoor aja, pas gue lihat itu rubber outsole-nya udah ada yang terkikis gitu, jadi kayak ada kotoran-kotoran penghapus gitu loh. Kemudian gue pakai sekali lagi di lapangan outdoor, makin banyak lagi bahan rubber outsole yang terkikis, terus juga traction-nya bahkan udah ada yang mulai botak gitu, udah ada yang mulai aus. Terus kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya juga udah jadi lunak-lunak banget, jadi ya ini kayaknya sih kalau abas kalian pakai di lapangan outdoor, apalagi seminggu main 3 kali gitu, kayaknya sebulan juga udah botak nih traction patternnya. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga tidak squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk tidak smooth. Kalau gue lihat sih ini bagian heel-nya sama sekali nggak dibikin rounded ya, bener-bener lancip gitu. Terus juga bagian forefoot-nya nggak terlalu rounded, cuma kayak naik dikit doang. Meskipun bagian tengahnya tuh kayak ada lekukan-lekukannya gitu, tapi kayak nggak ngefek gitu. Pas napak berasa kaku banget. Kurang enak deh ini heel to toe transition-nya kalau mau buat lari cepet, buat lari sprint gitu, berasa nggak smooth aja gitu langkahnya. Next, untuk cushionnya buat gue sih ini merupakan part yang paling menyiksa di sepatu ini. Jadi cushionnya tuh berasa keras gitu, nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Paling kalau di awal pemakaian tuh empuknya berasa sedikit dari insole-nya. Tapi insole-nya juga kempesnya cepet banget. Paling dipakai sekali, besokannya udah berasa ya udah nggak ada empuk-empuknya gitu, udah kempes semua. Selain keras, cushioning-nya juga berasa tipis. Ya sisi baiknya court feel-nya sih dapat ya kan, cuma ya tipis aja gitu. Begitu abas kalian lompat terus mendarat itu nggak berasa ada impact protection-nya. Dan tidak termasuk responsif juga karena ini tidak berasa ada rebound baliknya gitu. Keras aja gitu, jadi bukan responsif. Jadi jelas cushion sepatu ini tidak cocok untuk abas kalian yang punya masalah lutut atau abas kalian yang memang cari impact protection yang baik pada sepatu basket. Next, untuk materialnya sebenarnya sih not bad ya, untuk ukuran harga 300.000 dapat material upper kayak gini. Ini bahan meshnya sih berasa plasticky, tapi ya it's okay. Waktu break in-nya limited banget, jadi cukup pakai sebentar aja, paling udah berasa break in sih, nggak yang kaku banget gitu bahan meshnya. Tidak begitu breathable juga, tapi ya nggak yang sampai panas banget, masih berasa ada sedikit sirkulasi udara, terutama dari material lidah nih. Ini kan ada mesh yang bolongannya gede-gede gitu. Material tali juga terbilang aman sih, selama gue pakai nggak pernah lepas-lepas, cukup ikat 1 kali. Material lidah meskipun paddingnya tuh nggak ada, tipis banget, tapi kebantu sama bahan synthetic leather yang ada di depannya yang mengkilap ini. By the way, gue nggak suka deh si bahan synthetic leather yang dibikin mengkilap ini. Kalau kena iketan tali sepatu tuh dia langsung berkerut-kerut gitu, kelipet-lipet gitu, jelek banget kelihatannya. Padded collarnya ini tipis banget dan
bahan synthetic leather yang ada di sekitaran collar area ini berasa tajam, nusuk-nusuk pergelangan kaki, nusuk-nusuk sekitaran ankle. Jadi butuh waktu break in juga tuh sekitaran ankle. Di awal-awal penggunaan bakalan agak sedikit tersiksa gara-gara ketusuk-tusuk material yang ada di area collar ini. Tapi untungnya nggak ada masalah heel slip, karena kan kebantu juga sama potongan sepatu ini yang high kan ya. Jadi asalkan abas kalian ngikat tali sepatunya sampai atas dan cukup kenceng, ya nggak ada masalah heel slip, ketahan kakinya. Untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket guard abas kalian yang sebelum-sebelumnya. Cuma sepatu ini gue berasa panjang banget sih. Di bagian ujung toe-nya itu ada sisa ruangan sekitar 1 jari telunjuk gitu. Bagian atasnya juga agak bubbly ya, karena kan ini bahan mesh-nya tadi berasa plastiki. Kemudian samping kanan kirinya juga nggak terlalu meluk sih, nggak terlalu pas gitu, kayak masih ada sisa ruangan sedikit. Paling kalau abas kalian pengen berasa fitnya tuh lebih pas, itu bisa diakalin pakai double socks. Tapi kalau untuk downsize gue nggak yakin sih, karena sekali downsize kan satu ukuran gitu, dan ini tuh kayak bentuk sepatunya narrow gitu, runcing gitu. Takutnya kalau downsize malah jari-jarinya nanti berasa ketekan gitu, malah nggak enak sih. Untuk lockdownnya biasa aja, nothing special, lo nggak bisa berharap terlalu banyak ya kan. Ini sepatu untuk pemula, harganya juga 300.000. Nggak ada lacing system yang macem-macem di sepatu ini. Jadi ya kaki kita sih di dalam berasa masih bisa goyang gitu, masih bisa bergerak meskipun kita udah ngikat tali sepatunya kenceng banget. Tapi ya at least yang bikin agak mendingan itu karena potongan sepatu ini high, jadinya kalau abas kalian ikat sampai atas dan cukup kencang, itu nggak ada masalah heel slip seperti yang gue udah bilang tadi. Jadi ya meskipun kakinya di dalam berasa goyang-goyang, tapi at least nggak berasa sepatunya mau lepas-lepas lah. Terakhir untuk supportnya, untuk support bagian lateral, bagian samping berasa agak kurang ternyata. Padahal gue pikir awalnya ini upper materialnya cukup tebel dan cukup kaku, bakalan ngasih support yang oke. Tapi ternyata ketika gue ngerem pakai kaki samping, berasa kakinya mau keluar-keluar gitu. Ternyata tidak cukup mengandalkan upper materialnya ini aja, dinding-dinding midsole-nya ini yang menjalar sampai atas. Ternyata nggak cukup kuat, gampang banget ketekuk-tekuknya gitu. Ternyata ini lembek nih yang dinding midsole-nya ini. Kalau untuk support bagian depan itu udah oke. Ketika gue ngerem pakai kaki depan itu ketahan sama overlap outsole nih yang ada di depan. Terus ada fuse overlay juga kan di bagian toe. Support bagian belakang jelas kurang karena tidak ada internal TPU heel counter. Area pergelangan kaki itu kayak masih bisa bergerak bebas gitu. Jadi ya berasa kurang aman sih ankle-nya. Untungnya base-nya sepatu ini masih terhitung lebar, meskipun tidak ada outrigger, tapi ya ini masih bisa dibilang wide base lah, jadi bikin sepatu ini cukup stabil. Ketika gue mendarat abis lompat, itu berasa napaknya tuh stabil lah, nggak oleng. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket guard GD Starter One ini, dan saatnya giveaway. Gue bekerja sama dengan Guard Indonesia akan giveaway 2 pasang sepatu Guard GD Starter One. Yang satu adalah yang bekas review ini, size 43. Terus yang satu lagi nanti abas kalian bebas pilih colorway dan bebas pilih size selama persediaan masih ada. Cara menanginnya itu nanti akan gue posting di TikTok Ferdi Brainwash, makanya buruan follow TikTok Ferdi Brainwash. Ikutin aja langkah-langkah yang akan gue sampaikan di situ. Dan buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya, semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.